Yang ketiga yaitu menentukan standar mutu. Menentukan standar mutu sangatlah penting dalam manajemen mutu pendidikan. Tujuan dari adanya standar mutu itu sendiri agar kita mempunyai batasan atau tujuan dari apa yang akan kita capai. Ketika standar mutu itu tidak kita tentukan, maka apa yang kita kerjakan tidak mempunyai suatu batasan-batasan sehingga ketercapaian dari mutu dari produk yang kita hasilkan itu hanya sekedar ekspektasi, perkiraan, tidak akan mempunyai batasan yang jelas. Sehingga menentukan standar mutu itu sangatlah penting sebagai batasan-batasan atau sebagai tolak ukur atau tujuan dari apa yang kita kerjakan, yang tentunya disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan para pelanggan. Karena tujuan akhir dari adanya manajemen mutu itu sendiri yaitu kepuasan dari para pelanggan. Dan yang terakhir adalah mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Ini terkadang terlupakan oleh sebagian orang, apakah itu dalam lembaga atau dalam perusahaan. Yang keempat ini adalah sesuatu kunci atau yang dapat memengaruhi dari dasar-dasar manajemen mutu pendidikan. Karena dasar yang pertama, kedua, yang ketiga, meskipun itu dilakukan secara maksimal, kalau dasar yang keempat ini kita tidak jaga, maka kualitas yang kita berikan, sehebat apapun kualitas kita yang hasilkan, apakah itu dari produk barang atau produk jasa, ketika hubungan kita dengan pelanggan tidak berjalan dengan baik, maka produk yang kita hasilkan tersebut tidak akan mendapatkan respon yang baik atau tidak akan mendapatkan kepuasan dari para pelanggan. Jadi yang keempat ini tidak kalah penting karena kita ketahui juga bahwa yang empat ini adalah dasar-dasar manajemen. Ketika satu dasar tidak ada, maka akan mempengaruhi bagi dasar yang lain. Jadi seharusnya kita harus mengimplementasikan dari keempat dasar manajemen mutu pendidikan Islam, mulai dari keterbukaan dalam perubahan, perbaikan secara kontinu, yang ketiga menentukan standar mutu, dan yang terakhir mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa saja yang menjadi problematika manajemen mutu dalam pendidikan Islam. Setelah kita mengetahui dasar-dasar manajemen pendidikan Islam, sebenarnya saya memperkirakan Anda sekalian juga telah menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang ada di depan kalian semua. Karena pada intinya, menurut saya pribadi, menurut pengetahuan yang saya miliki, bahwa problematika manajemen mutu dalam pendidikan Islam tersebut dipengaruhi dari ketidakberjalanan dari dasar-dasar manajemen pendidikan Islam yang tadi telah kita paparkan. Jadi sebenarnya problematika tersebut berhubungan dengan dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, banyak pendidikan atau lembaga pendidikan yang memang tidak memperhatikan keterbukaan akan perubahan sehingga mempertahankan sistem-sistem yang memang sudah tidak diperlukan lagi oleh pelanggan. Meskipun mereka berpegangan bahwa ini adalah nilai yang tidak dapat dirubah.
Meskipun demikian, kita melakukan perubahan itu bukan untuk merubah atau menghilangkan nilai yang sudah ada. Akan tetapi, perubahan-perubahan yang dilakukan dalam manajemen mutu pendidikan itu memodifikasi sebagus mungkin tanpa menghilangkan esensi dari nilai yang sebelumnya. Yang dinamakan memodifikasi tentunya bukan menghilangkan, akan tetapi hanya merubah dari cover atau bungkus yang telah ada, sehingga menciptakan nilai yang baru dan memenuhi kebutuhan atau keinginan para pelanggan. Jadi pada intinya, problematika yang terjadi dalam manajemen mutu dalam pendidikan Islam itu yaitu dasar-dasar manajemen pendidikan yang memang tidak berjalan dengan baik, khususnya dalam menerima atau keterbukaan dalam perubahan. Banyak yang memang mempertahankan nilai-nilai yang terdahulu sehingga menolak akan perubahan. Ya, itu boleh saja, itu hak-hak mereka sendiri. Akan tetapi ketika kita menerapkan manajemen mutu, maka itu harus merupakan suatu keharusan yang mana kita harus terbuka akan perubahan. Ketika kita ingin memuaskan pelanggan, maka kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan untuk kesimpulannya, penyebab dari problematika manajemen mutu dalam pendidikan Islam dikarenakan pengimplementasian dasar-dasar manajemen mutu pendidikan Islam yang tidak dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif. Semoga apa yang kali ini saya sampaikan bermanfaat, dan saya yakin apa yang saya sampaikan sangatlah kurang dari yang diharapkan, karena saya juga merasa masih banyak kesalahan dalam apa yang saya sampaikan, karena memang dari keterbatasan pengetahuan saya yang miliki juga. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat apa yang kita sharingkan, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita lihat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf dari kesalahan dari tutur kata atau sajian yang saya berikan. Semoga dapat memakluminya, karena saya sendiri masih terbatas dalam pengetahuan tentang apa yang disampaikan. Untuk itu saya meminta koreksinya, saya minta jawaban yang memang kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya tunggu, dan saya berterima kasih sebelumnya dari koreksi yang telah diberikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.